Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingin informasi terbaru? Silahkan di-subscribe. Jumpa lagi dengan channel seputar matematika. Kali ini kita akan membahas tentang belajar bersama nalar matematika untuk kurikulum merdeka untuk siswa SMA MA atau SMK MAK, uji kompetensi 2 kelas 11 halaman 94 sampai 95, nomor 1 sampai 5. Penerbit buku Rama Widya, pengarang buku Suasembiring. Uji kompetensi 2. Nomor 1. Untuk setiap gambar di bawah ini, tentukanlah besar sudut yang diminta. Gambar A lingkaran ada sudut 76 derajat. B gambar lingkaran dengan di titik M adalah 58 derajat. Kemudian bagian C di bagian sudut lingkaran dengan bagian O untuk sudut pusatnya itu 104 derajat, dan bagian D adalah dengan segitiga dengan di sudut DP adalah 48 derajat. Kemudian yang ditanyakan di A adalah sudut AFCB, B sudut KOL, C sudut PRQ, dan D sudut PRQ juga. Kita jawab. Bagian A. Kita kembali ambil gambarnya. Yang ditanyakan tadi adalah sudut ACB. Sudut ACB adalah sudut keliling dan dari 1/2 dari sudut pusat, yaitu sudut O. Jadi dengan mudah kita hitung. Jadi sudut ACB 1/2 dari 76 adalah sama dengan 38 derajat. Kemudian bagian B yang diambil kembali gambarnya. Kemudian sudut yang ditanyakan adalah 58 derajat. Sama rumusnya ya. Sudut pusat itu sama 2 kali sudut keliling. Akan ini dibalik saja. 2 kali sudut keliling sama sudut pusat ya. Jadi sudut pusat sama 2 kali sudut keliling. Sudut pusatnya adalah LKOL ya. Jadi dengan mudah juga kita dapatkan, jadi KOL sama dengan 2 kali 58 sama dengan 116 derajat. Kemudian bagian C, kita ambil gambarnya ya. Ini juga sudut pusat ya. Jadi seperti saya kembali ke rumusnya tadi, PRQ itu adalah sudut keliling, PRQ itu sudut keliling ya terhadap busur PQ ya, itu maksudnya. Sebenarnya 1/2 sudut pusat POQ nya sudah jelas 104 ya. Jadi 1/2 dikali 104 adalah 52 derajat. Kemudian bagian D, sudut yang diketahui adalah sudut P 48 derajat. Yang ditanyakan adalah sudut PRQ, jadi sudut R ya. Sudut PRQ. Besar sudut keliling diagonal adalah 90. Jadi di sini adalah 90 derajat ya. Kalau dia diagonal 180, maka sudut yang terbentuk di sini sepanjang ini adalah 90 derajat. Maka dengan ditahunya 90 derajat pada sudut Q, karena ini sudut PQR juga sudut keliling ya. Tadi 90 jadi 180 derajat. Nah, sudut PRQ sama dengan 180 karena ini ada segitiga ya. Jadi segitiga PQR atau PQR itu sama dengan 180. Kalau ini PRQ ya, PR karena sudutnya R ya, RQ, dan 180 derajat dikurang sudut QPR dan ditambah PQR. Jadi ini 248 tambah 90 ya. Jadi 180 dikurang 48 derajat ditambah 90 derajat, atau sama dengan 180 derajat kurang 138 sama dengan 42 derajat. Selanjutnya nomor 2. Kita jawab. Bagian A adalah sudut KML yang yang ditanyakan. KOL itu 80 derajat. Di sini KOL nya 180 derajat. Itu yang diketahui ini kan sudut segitiga sama kaki dengan tanda ini. Jadi sudut KOL 180 derajat itu sudut pusat. Kemudian sudut yang ditanyakan adalah yang sudah tadi segitiga KOL itu segitiga masa kaki tadi ya, ini yang sama. Selanjutnya sudut KML atau sudut keliling itu sama dengan 1/2 dari KOL, karena KML itu sudut keliling sedangkan KOL itu sudut pusat. Sehingga kita bisa menulis 1/2 kali 80 derajat itu sama dengan 40 derajat. Kemudian B, sudut 180 dikurang sama dengan sudut
Jika bermanfaat, mohon di-share ya. KOL ditambah LKO ditambah OKL. Kenapa dijumlahkan 3 ini? Karena kita mengikuti aturan bahwa dalam satu segitiga jumlah ketiga sudutnya adalah 180 derajat. Ini kita anggap sebagai persamaan bintang 1. Segitiga KOL adalah segitiga sama kaki, sehingga sudut di antara sudut OKL itu sama dengan sudut OLK. Jadi kita bisa memberikan statement seperti itu karena dia adalah segitiga sama kaki ya. Jadi sudut OKL sama dengan sudut LKO. Kemudian sehingga persamaan bintang 1 menjadi 180 derajat sama dengan 80 derajat. Dari tadi sudut KOL ini 80 derajat ditambah 2 kali LKO ya. Bisa OKL, bisa juga LKO kita pakai. Nah, kita pakai LKO di sini karena di sini tanyakan adalah LKO ya. Nah, sehingga hasilnya menjadi 2 kali sudut LKO sama dengan 180 derajat dikurang 80 derajat. Itu sama dengan 100 derajat ya. Sehingga sudut LKO sama dengan 100 derajat per 2 itu sama dengan 50 derajat. Jadi sudut LKO adalah 50 derajat. Kemudian nomor yang ketiga, pada gambar di samping, besar sudut QSR adalah A derajat dan sudut QPR sama A ditambah 55 derajat. Tentukanlah besar A QSR dan B sudut QPR. Jadi yang pertama-tama kita cari adalah A-nya ya. Nah, sehingga untuk bagian A ini jadi A derajatnya. Nah, sehingga jawaban untuk bagian A adalah diketahui itu pertama ini tadi QPR adalah A tambah 55 adalah sudut pusat, kemudian sudut QSR adalah sudut keliling dengan besar A derajat. Berdasarkan aturan sudut pusat dan sudut keliling ya, sudut pusat dan sudut keliling terhadap busur yang sama itu QR ya. Jadi QSR sudut QSR itu sama dengan 1/2 kali dari sudut QPR, atau menjadi A derajat sama dengan 1/2 kali A ditambah 55 derajat, sehingga menjadi 2 sama dengan A ditambah 55 derajat. Jadi masing-masing dikali 2 hasilnya menjadi 2 derajat sama dengan A ditambah 55 derajat. Ini A tambah 55 derajat, kita hilangkan kurungnya karena sudah jadi sama-sama derajat ya. Sehingga 2A dikurang A derajat itu sama dengan 55 derajat. Sehingga A derajat sama dengan 55. Kemudian jadi sudut QSR itu adalah 55 derajat. Karena QSR tadi sama dengan A derajat ya. Kemudian bagian B tinggal kita jumlahkan lagi. Sudut QPR sama dengan A ditambah 55 derajat, itu sudut pusat. Itu sama dengan 55 derajat ditambah 55 derajat, hasilnya adalah 110 derajat. Jadi sudut QPR sama dengan 110 derajat. Yang keempat, perhatikan gambar di samping, diketahui sudut besar sudut ACB sama dengan 40 derajat dan sudut OBC itu sama dengan 70 derajat. Tentukanlah besar sudut AOB, BAOBA dan CBAC. Kita jawab. Untuk bagian A, sudut ACB adalah sudut keliling yang besarnya 40 derajat, maka AOB sama dengan AOB adalah sudut pusat, maka AOB itu sama dengan 2 kali sudut ACB, atau sama dengan 2 kali 40 derajat sama dengan 80 derajat. Kemudian bagian B, sudut OBA. Segitiga AOB adalah segitiga sama kaki, sehingga sudut OBA sama dengan OAB. Sudut OBA ditambah sudut OAB ditambah sudut AOB itu sama 180 derajat. Karena dia segitiga sama kaki tadi, berarti kita ambil salah satunya saja. Jadi 2 kali OBA, kita ambil saja OBA ditambah AOB sama 180 derajat. AOB sudah tadi kita tahu adalah 80 derajat ya. Jadi 2 kali A sudut OBA ditambah 80 derajat sama 180, sehingga
Sudut OBA sama dengan 180 kurang 80 bagi 2 atau sama dengan 100 dibagi 2 atau sama dengan 50 derajat. Jadi sudut OBA 50 derajat. Kemudian bahagian C, sudut BAC itu sama dengan 180 ya. Jadi BAC ini sudutnya, jadi sudutnya adalah 180 derajat dikurang, jadi kurang dari sini sudut ACB. Kemudian sudut B di sini itu ada 2. Jadi jumlahan dari OBC ditambah OBA. Nah, keduanya sudah kita ketahui. Jadi tinggal kita tulis 180 kurang 40 derajat ACB tadi ditambah OBC. Suka dengan videonya? Like dong. Sama dengan 70 derajat, kemudian ditambah dengan OBA dari 50 derajat. Hasilnya adalah 180 kurang 160 derajat itu sama dengan 20 derajat. Jadi sudut BAC adalah 20 derajat. Kemudian nomor yang kelima, pada gambar di samping diketahui besarnya sudut OED 58 derajat, kemudian panjang DE sama dengan EF. Nah, hitunglah besar A sudut DOE, B sudut DFE, C sudut FDE, dan D sudut VFEO. Dijawab, sudut bagian A dan sudut DOE, D sudut DEF itu sama dengan sudut OEF ya, DEF sama sudut OEF ditambah sudut OED. Nah, OED sama dengan OEF karena garis EO membagi sama dengan segitiga sama kaki membagi 2 sama ya. Jadi ini sama, maka di sininya kita bagi 2 sama, besaran segitiganya sama. Sehingga sudut yang ada di sini akan sama ya. Hingga sudut sudut DEF itu sama dengan 2 kali sudut OED atau bisa juga sudut OEF ya. Hasilnya adalah 2 kali 58 derajat karena sudah diketahui OED itu 58 derajat, hasilnya menjadi 116 derajat. Sudut DF ditambah sudut EDF sama dengan DFE 180 derajat. Jadi tadi sudut DF itu sama dengan 116 derajat. Nah, kemudian sudut DEF ditambah EDF ditambah DFE itu sama dengan 180 derajat. Hasilnya EDF sama dengan DFE tadi karena segitiga sama kaki, sehingga hasilnya adalah 116 ditambah 2 kali EDF. Jadi 2 kali EDF atau KFD itu sama besarnya, sehingga kita ambil saja 2 kali EDF ya, EDF. Hasilnya adalah 180 derajat atau 2 kali sudut DEDF itu sama dengan 180 derajat kurang 116 atau sama dengan EDF sama dengan DFE itu sama dengan 64 derajat per 2. Hasilnya adalah 32 derajat. Jadi sudut di sini EDF ini sama dengan DFE ini adalah 32 derajat. Sudut DFE adalah sudut keliling. DFE adalah sudut keliling. Sehingga DOE adalah sudut pusat terhadap busur DE ya. Jadi sama busurnya. Jadi sudut pusat sama dengan 2 kali sudut keliling. Berlaku rumusnya jika terjadi pada busur yang sama. Nah, jadi ini DFE adalah sudut keliling, DOE adalah sudut pusat. Sehingga DOE sama dengan 2 kali sudut DFE atau menjadi 2 kali 32 derajat itu sama dengan 64 derajat. Kemudian bagian B, sudut DFE. Sudut DFE itu sama dengan DFE itu sama dengan 32 derajat. Sudah ada tadi DFE ini 32 derajat. Kemudian bagian C, sudut FDE itu sama dengan sudut DFE itu juga 32 derajat karena di sini ya. DFD dengan di sini sama. Selanjutnya bagian D, sudut FEO ya, FEO itu adalah sama dengan sudut DOE tadi ya, DOE itu sama dengan 64 derajat.
Ingin informasi terbaru? Silahkan di-subscribe. Hidup ini seperti naik roller coaster. Ada saatnya di puncak, ada saatnya di lembah. Yang penting nikmati setiap putarannya. No name. Matematika, Queen of Science. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.